makasih buat teman-teman media. Hari ini saya sebagai perwakilan dari kuasa hukum para korban akademi kripto yang dugaan melibatkan Timothy Ronald dan Khalifah Sada. Saya memberikan update terkait beberapa perkembangan perkara. Yang pertama, syukur alhamdulillah saat ini teman-teman penyidik sangat profesional dan sudah mengumpulkan banyak bukti baik dari kementerian terkait data dan sudah melakukan pemeriksaan. Dan hari ini informasi yang kami dapatkan bahwa terlapor akan hadir sendiri. Namun sampai dengan detik ini sudah hampir jam 5 sore, kami belum dapat update bahwa kalau terlapor itu hadir. Oleh sebab itu, kami tetap menuntut agar proses hukum ini berjalan transparan, berjalan dengan sesuai aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Tidak ada lagi yang berani intervensi. Ingat ya, saya pesan nih, tidak boleh ada yang intervensi dalam perkara ini. Siapapun kamu yang berani intervensi, bintang berapapun kamu, akan kami lawan. Ingat ya, kami sudah mendeteksi ada upaya-upaya untuk mengintervensi perkara ini. Oleh sebab itu, saya juga mengingatkan kepada Pak Kapolda Metro Jaya, saya minta Pak Kapolda untuk atensi perkara ini. Kalau tidak, perkara ini menjadi cerminan buruknya pelayanan di Polda Metro Jaya. Tapi saya masih punya keyakinan sampai saat ini, teman-teman penyidik masih profesional. Karena saya berkomunikasi hari ini dengan Kasubdit, dengan Kanit, disampaikan perkembangannya bahwa hari ini akan dilakukan pemanggilan secara lisan, sudah sampaikan bahwa terlapor akan hadir sendiri, tapi kami belum dapat update-nya. Dan yang kedua, kami juga berpesan kepada Komisi 3, sebagaimana surat kami sudah kami sampaikan untuk mengadakan RDPU. Kenapa ini penting? Karena ini melibatkan korban yang begitu banyak di Republik ini. Orang-orang di luar tidak mengalami apa yang korban alami. Mereka stres, mereka sudah hilang pekerjaan, mereka sudah punya masalah keluarga, hanya karena satu, masalah ditipu orang. Jadi hari ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di penyidik, kami menanyakan progresnya, dan kami sudah diberikan juga SP2HP. Tapi tidak lupa dari itu, kami minta nih dengan sangat Pak Kapolri dan kepada Pak Presiden juga, Pak Prabowo nih, agar pernyataan saya ini didengar. Jangan sampai hanya perkara akademi kripto ini satu orang tidak bisa diproses hukum, yaitu Timothy Ronald. Jangan pernah main-main dengan hukum di Republik ini sekarang. Kalau Pak Kapolda mau dengar, tolong didengar. Kalau enggak, kami akan hilang kepercayaan kepada Polri. Ingat ya, sampai detik ini kami masih percaya. Tapi kalau 1 minggu ini tidak ada upaya untuk pemanggilan secara resmi kepada terlapor ini, kami akan membuat suatu gerakan tidak percaya kepada Polri. Oleh sebab itu kami minta kepada Pak Kapolda Metro Jaya atensi perkara ini. Siapapun yang berani intervensi, ingat ya, kami sudah mendeteksi ada namanya bintang 1. Tapi ini anak inisial saja. Ingat ya Pak AS, jangan coba-coba berani. Jangan coba-coba berani. Kami tahu. Jangan coba-coba berani. Kalau berani, kami lawan. Masyarakat Indonesia lawan oknum-oknum yang berani bermain pada kasus-kasus seperti ini yang merugikan masyarakat Indonesia. Begitu ya. Bang, kan abang menyebutkan ada oknum bintang, ada inisial. Apakah ini juga salah satu yang membuat pada akhirnya lama bang, dari mulai awal pelaporan hingga saat ini? Inilah yang tidak lazim yang kami lihat. Ini 4 bulan loh perkaranya. Sudah dilakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi, dan kepada pihak-pihak yang terkait. Tapi belum sekalipun dipanggil secara resmi terlapor ini. Ini tidak masuk akal. Perkara sudah atensi publik, tapi belum dilakukan pemanggilan secara resmi. Ini catatan buat Pak Kapolda nih. Kenapa bisa terjadi di Polda Metro Jaya seperti ini? Pak Kapolri ini sudah berusaha untuk memperbaiki institusi ini. Saya minta juga Pak Kapolda memperbaiki institusi ini. Jangan sampai ini mencoreng. Ingat nih, orang mencoba untuk membangun kepercayaan kepada Polri. Tapi jangan hanya karena kasus akademi kripto yang melibatkan orang yang punya duit. Perkaranya jadi mandek dan orang tidak percaya pada Polri lagi. Bang, sorry, ini kan kita ngomongin akademi ya. Akademi itu kan ada kayak sebuah institusi ya bang, pendidikan, apapun itu. Pertama adalah, apakah sampai detik ini ada
TM sendiri TR itu berusaha untuk menghubungi korban, tabayun atau apapun. Yang kedua, itu dia Bang, masalah akademi ini sendiri Bang. Begini ya, terkait dengan akademi itu sendiri, kan kami sudah jelaskan beberapa hari lalu ya. Kami sudah jelaskan bahwa ini kan jelas perbuatan yang ilegal. Karena akademi itu dalam Undang-Undang Sidiknas itu masuk ranah pendidikan formal. Otomatis harus ada izin kementerian. Pertanyaannya, apakah Timothy Akademi Kripto punya izin resmi dari kementerian? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, ini kan harusnya menjadi perhatian dari Kementerian Pendidikan. Coba dong diteliti. Ada nggak anak ini terdata atau dideteksi atau terdaftar? Kalau nggak kan ini ilegal. Harus turun dong Kementerian Pendidikan. Jangan ini mencoreng Kementerian Pendidikan atau pendidikan di negara kita. Bang, yang menarik lagi kan abang tadi kata panggil. Dipanggil dalam proses pemanggilan itu melalui surat, tapi abang tadi berstatement dengan lisan. Apa artinya? Nah, begini. Ini kan update yang kami dapatkan di teman-teman penyidik bahwa secara lisan sudah berkomunikasi dengan pengacaranya. Yang kedua juga kepada terlapor bahwa disampaikan akan hadir sendiri hari ini. Oleh sebab itu kami menunggu nih, berani nggak hadir, ya kan? Jangan sampai dia cuma berani galak dulu, ya ganas dulu di sosial media, dia maki-maki orang. Tapi kita ketika menghadapi proses hukum, dia tidak berani pegang omongannya. Tapi kalau secara kan ada surat pemanggilan, bukan secara lisan, makanya bisa aja dia nggak datang. Tidak ada surat pemanggilan sendiri. Ya kami sampaikan kan beberapa kali, kami minta resmi ini kan, dipanggil resmi, tapi kan belum nih, akan dilakukan oleh teman-teman penyidik. Dan kami terima kasih lah sudah dikeluarkan SP2HP ini, akan dilakukan pemanggilan resmi. Tapi kan tidak salah juga kalau teman-teman penyidik berkomunikasi aktif untuk para pihak kan, dan itu tidak menjadi masalah bagi kami. Yang penting bagaimana hari ini bisa hadir nggak dia, diperiksa nggak hari ini, diminta klarifikasi nggak hari ini, gitu. Kalaupun nggak hadir, gimana nih Bang? Nah, kalau dia nggak hadir, pertanyaannya, berarti kita bilang dia mangkir dong. Dia takut dong berarti. Nah, kalau takut, berarti tanda tanya. Berarti ada apa? Kenapa takut? Kan itu pertanyaannya. Ya kan? Berarti gini, abang tetap akan bahasanya ngepus kali ya, atau terus mempertanyakan bahwa ini harus segera diselesaikan, tidak lagi ada intervensi dari siapapun. Saya tegaskan sekali lagi ya, tidak akan pernah putus perjuangan ini sampai kapanpun. Makanya saya katakan, siapapun berani intervensi, kau akan runtuh. Saya katakan kau akan runtuh. Jangan coba-coba. Tidak ada orang kebal hukum di zaman Pak Prabowo ini. Siapapun dia, kami akan lawan dan kami akan datang langsung mencari orangnya. Dan kami akan kejar. Tidak boleh ada orang kebal hukum di Republik ini di zaman Pak Prabowo saat ini. Oke? Bang, tadi kan dikatakan